Langsung bertanya, Ustadz, pada saat membaca dan pembacaan doa tolak bala, apakah kita wajib menelungkupkan tangan kita, Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Telah terjadi ijma' di antara para ulama bahwa ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan bagi mereka untuk mengangkat tangannya, ya. Salah satunya sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa ketika terjadi perang Badar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah seraya mengangkat kedua tangannya, ya. Beliau berdoa, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, seandainya kaum muslimin kalah di dalam perang Badar ini, maka engkau tidak akan disembah lagi setelah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa tersebut, sehingga Imam Nawawi rahimahullah kemudian mengatakan bahwa dianjurkan bagi seseorang ketika berdoa dia mengangkat kedua tangannya, ya. Jadi mengangkat kedua tangan ini merupakan perkara yang sangat dianjurkan dan ditekankan oleh syariat. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, ketika doa yang dipanjatkan terkait dengan tola bala, yaitu ketika muncul satu musibah, muncul satu bencana, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan bala musibah tadi, bagaimana cara mengangkat tangan tersebut? Apakah dengan dengan telapak tangan seperti ini atau dengan menelungkupkan seperti ini? Maka di dalam hal ini telah terjadi perselisihan di antara para ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa kita itu meminta kebaikan atau meminta agar dihilangkan keburukan, yaitu doa tolak bala tadi, tetap saja kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangan seperti ini, bukan dengan menelungkupkannya. Ini pendapat sebagian ulama, sebagaimana dikutip oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berpendapat demikian, berdasarkan sebuah hadis dari Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha." Ya. Apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah dengan telapak tangan kalian. Maksudnya begini. Wala tas'aluhu bi dhuhuriha. Maka janganlah engkau meminta kepada Allah dengan punggung telapak tangan seperti ini. Ya, mereka mengatakan bahwa ini merupakan dalil yang pokok, dalil yang utama yang menerangkan bahwa doa dalam bentuk apapun kita memintanya seperti ini, bukan dengan punggung. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa ada sebagian para ulama yang menyatakan apabila doa tersebut dimaksudkan untuk tolak bala, maka dengan punggung seperti telapak tangan seperti ini. Hari ini berdasarkan sebuah riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa, ya, fa asyara bi dhahri kafaihi ila sama. Anas bin Malik menceritakan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat istisqa, ya, meminta hujan. Dan ketika berdoa fa ja'ala fa asyara bi dhahri kafaihi ila sama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan punggungnya ke langit. Nah, jadi kemudian berdasarkan riwayat ini, ya, pendapat yang kedua menyatakan bahwa ketika tujuannya untuk tolak bala, maka ini dilakukan dengan punggung telapak tangan, ya. Pendapat yang rajih wallahu taala alam, Syekh Bakar bin Abu Zaid, begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setelah mereka menyebutkan bahwa telah terjadi perselisihan di antara para ulama, mereka mengatakan bahwa hukum asalnya semua doa itu adalah dengan menggunakan telapak tangan seperti ini. Adapun hadis Anas yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa dengan menggunakan punggung telapak tangannya, maka ini menurut mereka ini dibawa kepada pemahaman bahwa Nabi sebenarnya tidak meminta dengan punggungnya, meminta dengan telapak tangannya, hanya saja ketika memintanya sangat tinggi seperti ini, ya, diangkat tinggi seperti ini, seolah-olah nampak punggungnya ke langit. Padahal sebenarnya Nabi meminta dengan telapak tangan.
tetapi karena dia sangat bersungguh-sungguh memintanya sehingga seolah-olah nampak punggungnya ini ke arah langit, padahal sebenarnya tidak. Maka itulah penjelasan dari pendapat pertama ya yang menyatakan bahwa kita tetap meminta dengan telapak tangan. Ya, wallahu taala alam. Inilah menurut kami juga pendapat yang lebih mendekati kebenaran, dan seandainya juga menggunakan punggung telapak tangannya maka ini juga berdasar kepada dalil, dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali beliau juga lebih mendukung pendapat yang dengan seperti ini. Wallahu ta'ala, ini masalah khilafiyah. Baik, jazakumullah khair Ustaz, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru bagi kita. Ada perbedaan pendapat dan wallahu a'lam, pendapat yang rajih menurut Ustaz, jawaban Ustaz tadi adalah tidak dengan menelungkupkan tangan.